Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati segenap senior-senior, para orang tua kami semua dimanapun berada, batur-batur bajang, teman-teman KKP UIN Mataram, segenap semua yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Ya anu ini ayo kembali. Alhamdulillah wa syukurillah. Siapa ini? Saya mau dapir. Papu ini. Ajilun cewek nungkatnya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Nikmat itu kemudian kita gunakan untuk amal soleh. Sungguh itu nikmat yang sangat luar biasa. Itu orang-orang yang udah meninggal dunia itu minta sama Allah, seandainya dia bisa hidup lagi, maka satu permintaannya apa itu? Hidupnya itu untuk hadir di majelis taklim seperti ini sekalipun hanya sebentar. Kenapa? Karena setelah meninggal dunia itu majelis taklim itu ya tadait ya. Nah, jadi orang tuh setelah meninggal dunia, sebelum ditanya sama malaikat mungkar nakir, itu didatangi sama dua makhluk yang satu itu gagahnya luar biasa. Ini sebelum setelah meninggal dunia dengan likubur. Jadi yang satu itu gagah luar biasa. Nah, ditanya, "Man anta? Ente siapa?" "Sayyida." Dia jawabannya Sayyida. Sayyida. Ditanya, "Oh, aku ne pegoyan bagus siwah gawe delai papa di hidup gagahnya harum bersih teman itu kita." Si Sayyidina Malik datang mana? Jeleknya luar biasa, jelek, bau, nah enak banget. "Siapa ente?" "Saya ini," katanya, "amalan jelek yang dulu kamu kejar-kejar ketika di dunia." Nah, jadi ini barenginna dengan ini kapan? Ketika dikubur. Maka amal-amal soleh yang kita lakuin, termasuk di antara amal soleh itu adalah nih ngaji kayak begini. Nah, majelis kayak begini. Nah, maka ini majelis yang insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, yang menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Ketika dulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah, kan periode baginda Rasul ada dua, periode Makkah, periode Madinah. Di Makkah berapa tahun? Kira tahun baginda Rasul di Makkah berapa tahun? Hah? Ya sebentar lah, itu katanya 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Nah, kan baginda Rasul kan diangkat jadi Nabi Rasul umur 40 tahun. 13 tahun di Madinah, pira jarino. Sekat telu tambah 10 tahun berarti 60 telu, kan 60 tahun umur baginda Rasul kan. Nah, jadi periode Makkah itu beliau 13 tahun.
Di 13 tahun ini apa kira-kira yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tanamkan kepada sahabat? Nah, di Madinah berapa tahun? Di Madinah 10 tahun. Periode Madinah, apa yang baginda Rasul tanamkan di periode Madinah itu? Nah, jadi yang pertama yang ditanamkan oleh baginda Rasul ketika di Makkah itu ada dua. Pertama yang ditanamkan oleh baginda Rasul adalah bagaimana bahwa akidah aparan bahasa agak kuat yakinna para sahabat, akidah tauhid itu yang ditanamkan itu pertama. Yang pemunta kita ya sahabat-sahabat dulu tagel di mana? Sayyidina Bilal bin Rabah, itu yang namanya Bilal bin Rabah itu. Nah, bahasa Bilal bin Rabah. Dia Bilal bin Gabah ya. Bilal bin Rabah, Rabah itu ribah itu keberuntungan artinya. Nah, ya ponara dengan ribahan arana kan. Oh, ribahanu keberuntungan artinya. Ribah ini jujur ini jangan. Ribahun ribah itu keberuntungan. Nah, jadi keberuntungan. Jadi Bilal ini Masya Allah tabarakallah di tengah teriknya matahari yang luar biasa. Toh deseram panas li tanah Makkah itu beda sama panasnya Mesir. Mesir panas iya, di Makkah lebih panas lagi. Bayangin di tengah teriknya matahari, pembahasan teindah tebiral ngadu batu, poy, andang atas, menangangan nih matahari no. Panasnya luar biasa. Denaman belum panas dari bawah, belum panas dari atas, belum panas batu, belum panas. Tetapi Bilal nggak pernah ngomong apa-apa. Bilal hanya bilang apa? Ahad, ahad, ahad. Apa kanana? Allah Esa. Satu tujuannya orang kafir dulu ngapain? Mengembalikan Bilal supaya tidak turut bagi Rasul beriman. Nah, makanya keimanan ini kemudian yang ditanamkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam periode Makkah itu keimanan yang beliau tanamkan. Yang pertama. Ada sahabat dulu pembahasan teno fokus naging karena semate sidangan kafir Quraisy. Tetapi nggak mau kembali kepada kekufuran itu. Sehingga kenapa ditanamkan keimanan itu yang pertama kali? Karena begini sahabat-sahabat sekalian, orang tuh kalau udah yakinnya sama Allah Ta'ala kuat, imannya sama Allah Ta'ala mantap, walau bagaimanapun cobaan yang datang hatinya tenang ya. Kumbe napona tenang. Satu, karena sesuatu ujian musibah. Sendalnya taruh di sana soalnya. Sendalnya nggak boleh naikin sendal. Uma ikut ngaji sini sama adik-adik itu. Barengin ya. Bawa kunci motor. Nah jadi kan yang kuat batu. Kenapa kok apa tuh baginda Rasul menanamkan akidah ataupun tauhid yang pertama itu? Kenapa? Karena begini, orang tuh pertama amun wah akidah ini kita nganuk dunia akhirat ini. Kalau udah nyebut la ilaha illallah berarti dia udah megang kunci surga. Fadhal. Masya Allah. Terima kasih banyak kamu udah hadir ke alhamdulillah. Karena yang pertama orang kalau udah nyebut kalimat la ilaha illallah maka dia udah megang kunci surga. Siaran dengan bedang kunci no? Punya kunci rumah, kapanpun mau masuk rumah aman. Punya kunci motor, mau kapanpun dipakai aman. Makanya kalau orang udah punya kalimat la ilaha illallah, satu, insya Allah udah punya pintu surga. Kedua, neta kanggu hinan dengan monwah mana la ilaha illallah. Menghina nggak boleh. Kenapa? Dia udah saudara kita. Nah, kita tahu innamal mu'minuna ikhwatun. Yang namanya mukmin itu bersaudara. Nggak boleh dicerca, nggak boleh dihina, nggak boleh. Apalagi gini nyugulang balik dengan Islam, nggak boleh. Ini kapan? Ketika udah mengucapin kalimat la ilaha illallah. Nah kaitannya alhamdulillah la ilaha illallah berdeang kita. Nah, kita udah sebut sering dalam sholat. Artinya apa? Insya Allah kunci surga udah kita pegang bareng-bareng. Nah belagu hati-hati, tidak kesut kunci indah.
Bukia ada udah kunci salah tanda saut dalam artian beda nawak. Nah makanya itu yang pertama. Jadi orang kalau udah nyebut kalimat la ilaha illallah udah megang kunci surga, artinya ya udah punyalah landasannya untuk kita bilang dia selamat baik dunia ataupun di akhirat. Nah yang kedua, orang kalau udah yakinnya bagus sama Allah Subhanahu wa taala, imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang menimpanya dia tenang. Kenapa dia tenang? Dia tenang itu karena satu, dia yakin bahwa apa yang menimpanya pada saat itu datangnya dari Allah. Dan sesuatu yang datang dari Allah tidak mungkin salah alamat dan tidak mungkin pernah menzalimi hambanya. Makanya dalam Al-Quran tuh, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Allah Ta'ala sesekali tidak pernah menzalimi hambanya. Sekalipun pada dasarnya deh bahasa jamak-jamak tenuh daka misalnya menurut kita bagus pendaita pada saat ini, tetapi kalau kita lihat oh Allah Ta'ala yang ini mau Allah Ta'ala yang ini mungkin lagi apa nana mia itu sengsara mia tangan ini, maka artinya apa? Ada rahasia, ada hikmah yang Allah titip pada saat keadaan kita seperti itu. Ada orang diberikan sakit misalnya, maka di sana ada hikmah yang Allah titip. Nah, pertama kita harus yakini seperti yang tadi, parana keyakinan ini lengan Allah Ta'ala. Munwal lengan Allah Ta'ala pasti na bagus. Nah, pasti na bagus. Lagu sambil ikhtiar malik, sambil ikhtiar berobat dan lain sebagainya. Hah? Minum sana. Nah, jadi begitu kurang lebih. Apapun sinimpa itu nyaman itu, tenang itu insyaallah. Kita tenang. Mun nawah tagali mana dengan ada orang misalnya mohon maaf udah sakit malik dena sakit badan, sakit dompet malik. Dompet itu kurang. Pul dompet ini bisa. Nah, maka yakinin sambil ikhtiar, sambil ikhtiar mari ke isi bilang jelu, sambil ikhtiar mari ke isi bilang jelu, sambil ikhtiar mari ke isi bilang jelu. Terus berdoa pada Allah Ta'ala dan tetap bersuzon pada Allah Ta'ala. Aku mau nuat tagali mantap ada beruno aja, insyaallah tenang dengan tenang. Nah, dan ini ketenangan ini, nah ini ke atente ya tenang net atente isi keimanan yang kuat. Makanya berawal dari itulah kemudian masya Allah tabarakallah betul baginda Rasul mengajarkan menanamkan yang pertama ini tentang akidah kepada para sahabat. Yang pok kita di para sahabat itu dulu yang pertama-tama masuk Islam kan banyak di antara golongan yang miskin. Masa teh jamak-jamak oke. Orang jamak-jamak, tetapi masya Allah tegeli mana luar biasa. Tuh bayangin baginda Rasul di lockdown, bukan di smackdown. Di lockdown itu kurang lebih arah ke 5 tahun sebelum beliau dihijrah ke Makkah, Madinah. 5 tahun bayangin, 5 tahun dena bau belanja suku luar, 5 tahun tidak bebas ibadah, 5 tahun la ilallah bangun bibiang pun tidak doang lockdown berutin sekian bulan kan gak enak banget gitu. Itu bagian harus di lockdown sama orang-orang Makkah waktu itu. Tetapi apa? Ah begitulah Allah menenangkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan ketenangan kepada sosok agung baginda Rasul dan para sahabat selalu jariake. Masalah hidup yang begitu banyak santai. Nah, makanya ya ampun ya pun luar biasa baginda Rasul yang ditanamkan pertama kali ini akidah tauhid Nah, ini pertama. Nah, makanya kalau udah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teguh jauh. Nah, jadi kalau udah tegel penjauhin aja insyaallah. Nah, aman kah? Nah, tegel nah, sehingga ini yang pertama kali ditanamkan oleh sosok agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingat bahwa ya setiap yang hidup itu memang pasti bakalan dapat ujian dari Allah. Nah kan sesakit-sakitnya ujian kalau udah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah
nggak ada yang mati. Ya kalau dalam Al-Quran kan yang namanya hidup mati itu kan memang apa tuh, memang ujian dari Allah. Tapi sekali lagi kalau udah yakin mantap kepada Allah Ta'ala, iman kita kuat, insya Allah berjamiah dan bertenang. Dengan apa kira-kira dapat hati yang kuat, iman yang mantap itu dengan apa? Ini kurang lebih kadunta barang-barang ini apa bicara-bicara sing ini yang ngebikin hati kita tenang. Iya si mina ya yang pernah sebut si para ulama tidak kita temukan, kata para ulama, apa itu? Ketenangan di majelis ilmu luwe dengan misalnya senang lagu belum tentu tenang. Ada orang banyak mencari kesenangan aning B misalnya, aning pantai, aning gunung kan, dia bisa bahagia tapi belum tentu bisa tenang. Ketenangan itu kita dapetin sehingga nih tokol-tokol mirip bicara-bicara yang seperti ini. Nah maka ini insya Allah adeng-adeng lah kita bahas ke depan itu bagaimana baginda Rasul mendidik para sahabat. Jadi ini dulu baru membayang kemudian singa dok si baginda Rasul. Nah tetapi kemudian so berarti kemudian tambah yang di bandenang dong. Tetapi begitu baginda Rasul ngajarin kita gitu. Kuat imano jadi soal monwah tegel kuat imano lain lagi berat dengan nggawi pogoyan bagus. Yang nah ini gini gawi pogoyan no bagus-bagus. Nah jadi itu kurang lebih. Nah tambah kita ini kok toko lebih ke milu. Nah kata yang lebih. Ya sila bapaknya. Nenek kok no. Jadi begitu ya. Nah sekarang selebihnya kita ke tanya jawab insya Allah. Baik, mungkin ada dari teman-teman Bajang yang ingin menanyakan perihal penyampaian dari Ustaz Hulaifi. Mungkin 3 penanya dulu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ini tentang mikirnya jadi ngono. Ini bagian ini Ini juga sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arab PR Ruben sikit pemulang si Ruben. Langsung patah ke tembok Mutar kamera kan harus kamera asli. Jadi ayo apa usah. Wis Kamera enggak? halo. Wah. Jadi kan kalau kita menuntut rezeki itu mencari yang berkah. Ndek melalui edang tak beda kan lagu misal arak nih bos lah istilahnya janjikan atau yang udah ada perjanjian lah tetapi tidak sesuai yang kita dapatkan, apakah itu kita lanjutkan atau sarannya namun kalau berpatokan ke dagangan sekali lagu yang penting berkah lagu kan